Baik, sorry, tiba-tiba gangguan koneksi, mungkin saya off video dulu lah biar nggak ringan ya. Saya kembali lagi, sudah kelihatan ya slide-nya. Udah, Pak. Ya, dan ini sekali lagi bahwa konstruksi dari sistem akuntansi pemerintah daerah itu pada dasarnya sama seperti konstruksi sistem akuntansi pemerintah pusat yang terbagi ke dalam dua subsistem. Kalau di pusat ada Sabun, di sini ada SA PPKD. PPKD di sini dalam konteks selaku BUD ya, Bendahara Umum Daerah. Kemudian kalau di pusat ada SAI atau Sistem Akuntansi Instansi untuk Kementerian Lembaga dan Satker. Kalau di Pemda Sistem Akuntansi SKPD ya. Nah, sistem akuntansi ini diperlukan ya agar proses akuntansi atau fungsi akuntansi bisa berjalan ya, sehingga akhirnya bisa menghasilkan laporan keuangan ya. Nah, karena di sini ada dua pengguna anggaran sebetulnya ya. Pertama SKPD ya, kemudian PPKD selaku BUD juga merupakan pengguna anggaran. Nah, sehingga sistem akuntansi pemerintah daerah itu terbagi ke dalam dua subsistem ya. Kalau dilihat dari jenis laporan keuangannya di SKPD dan PPKD mungkin sama ya, tetapi kontennya tentu ada perbedaan ya, karena perbedaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran ya. Itu misalnya kalau di SKPD itu kan tidak ada belanja bunga ya, belanja tak terduga, belanja transfer ya, nggak ada di SKPD, itu adanya di PPKD. Sehingga kalau di LRA PPKD nanti akan nampak belanja tak terduga, belanja bunga, belanja transfer gitu ya. Kalau di SKPD nggak ada itu ya. Nah, kemudian laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sendiri selaku BUD ini kan harus digabung ya. Harus digabung sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini juga perlu adanya subsistem konsolidator yang dilakukan oleh PPKD ya, gitu. Sehingga bisa disusun laporan konsolidasian di tingkat Pemda. Nah, kalau di pusat, laporan konsolidasiannya kan yang disebut LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, itu konsolidasian antara laporan keuangan seluruh KL dengan laporan keuangan BUN ya. Itu. Jadi secara analoginya mirip sekali dengan struktur atau konstruksi sistem akuntansi di pemerintah pusat ya, seperti itu. Mungkin ini lebih ininya lagi secara narasinya ya, saudara bisa lihat di slide ini ya. Nah, jadi di sini ada istilah entitas akuntansi, ada istilah entitas pelaporan ya. Kalau PPKD dan SKPD ini kan disebutnya entitas akuntansi nih, dua-duanya disebut entitas akuntansi. Entitas pelaporannya siapa? Pemda. Ya, entitas pelaporannya Pemda yang tugasnya dilaksanakan oleh PPKD. Itu ya. Tuh, seperti itu. Nah, opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK itu diberikannya untuk laporan keuangan entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan entitas pelaporan Pemda berarti apa? Berarti namanya LKPD ini, laporan keuangan pemerintah daerah. Ya. Jadi dengan kata lain, satu Pemda hanya ada satu opini atas laporan keuangannya, yaitu untuk laporan keuangan di level Pemda. Ya, kalau laporan keuangan di level di level SKPD maupun di level PPKD, ya itu tidak diberikan opini tersendiri oleh BPK. Ya. Nah, ini mungkin agak berbeda nih dengan di pusat. Kalau di pusat, entitas pelaporannya itu ada kementerian lembaga, nah itu diberikan opini ya. Di Kementerian Kesehatan, opini laporan keuangannya apa, WTPK, WDPK, kan gitu ya. Kementerian Keuangan apa, Kementerian Pendidikan apa, dan seterusnya ya. Nah,
Itu untuk kementerian dan lembaga ya. Kemudian entitas pelaporan yang lain yaitu BUN ya, Bendahara Umum Negara. Nah, sehingga laporan keuangan BUN juga diberikan opini tersendiri nih oleh BPK. Kan berbeda ya dengan di Pemda. Kalau di Pemda, laporan keuangan PPKD selaku BUD ini belum diberikan opini langsung oleh BPK. Nah, oke ya, jadi kemudian entitas pelaporan yang lebih tinggi lagi yaitu LKPP, yang gabungan dari laporan keuangan KL dan laporan keuangan BUD. Tentu saja itu pasti diberikan opini juga oleh BPK. Nah, satu lagi yang diberikan opini oleh BPK itu adalah Satker ini. Jadi istimewa juga, Satker itu kan cuma satu kantor dia kan, cuma satu Satker dia, tetapi kalau statusnya Badan Layanan Umum ini diberikan opini langsung ini, gitu, Satker ini. Kalau statusnya Badan Layanan Umum ya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua silakan dibacakan, tolong. Silakan, yang kedua dibacakan. Sebutkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem akuntansi SKPD dan jelaskan peranan dari masing-masing pihak tersebut. Ya. Ya, bentar ya. Ada di slide halaman 19 ya. Nah, ini jadi struktur sistem akuntansi pemerintah daerah itu, saudara, ya, itu identik dengan struktur pejabat pengelola keuangan daerah, ya. Ya, seperti ini. Jadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu kan kepala daerah, ya. Pengelolaan keuangan daerah ini kan identik dengan APBD, ya. Nah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Ya, jadi penanggung jawab akhirnya itu sebetulnya ya kepala daerah ya untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu ya. Nah, namun kan tentunya karena ada kewenangan atau tugas yang diberikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD dan PPKD selaku pengguna anggaran dan BUD, ya. Nah, maka si kepala SKPD dan PPKD ini juga punya kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan, ya. Itu. Di mana nanti kalau laporan keuangan seluruh SKPD dan PPKD digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, ya, menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD ya setelah diaudit oleh BPK. Ya. Nah, kalau sekretaris daerah itu kan sebetulnya dia kepala SKPD juga dia. Nah, cuma dia punya fungsi tambahan atau tugas tambahan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Nah, sekarang kita lihat pihak-pihak terlibat dalam sistem akuntansi SKPD ya. Siapa di sini yang menjadi key person-nya atau pihak yang berperan sentral dalam penyelenggaraan sistem akuntansi SKPD itu adalah ini, PPK SKPD ya, karena PPK SKPD ini punya
tanggung jawab dan tugas untuk menyelenggarakan akuntansi dalam rangka menghasilkan dan menyajikan laporan keuangan SKPD. Ya, kemudian SKPD ini kan PPK SKPD ini kan tentunya membutuhkan bukti-bukti transaksi untuk mencatat transaksi itu ke dalam proses akuntansi. Ya, proses akuntansi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal pensiun dan seterusnya hingga menghasilkan laporan keuangan. Bukti transaksinya dari mana? Untuk transaksi realisasi pendapatan dan belanja, tentu dia akan berhubungan dengan bendahara. Ya, seperti apa berhubungannya? Bendahara itu setiap bulan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya pelaksanaan anggaran baik pendapatan maupun belanja ya. Itu kepada pengguna anggaran atau kepala SKPD melalui PPK SKPD. Nah, gitu hubungannya ya, seperti itu. Kemudian setiap triwulan ya, setiap triwulan biasanya dilakukan rekonsiliasi nilai barang milik daerah yang dilaporkan di neraca dengan nilai barang milik daerah menurut laporan barang milik daerah yang dihasilkan oleh pengurus barang. Ya cuma di sini terlewat ini nggak saya masukkan pengurus barang. Nah, itu juga terlibat sebetulnya ya dalam rekonsiliasi nilai BMD di neraca. BMD itu berupa persediaan dan aset tetap ya, termasuk aset lainnya, dengan laporan barang milik daerah yang disusun oleh pengurus barang. Gitu. Ya kemudian PPK SKPD menyampaikan laporan keuangan ini kepada pengguna anggaran. Ya, seperti itu. Kemudian dari kepala SKPD disampaikan kemana? Ke kepala daerah melalui BUD. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau pihak internal SKPD yang terlibat berarti PPK SKPD, bendahara ya, kemudian pengurus barang dan kepala SKPD sendiri. Nah, kalau pihak eksternalnya adalah BUD atau PPKD ya. Itu. Ya. Oke, silakan dilanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, sebutkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem akuntansi PPKD dan jelaskan peranan dari masing-masing pihak tersebut. Ya. Nah, di PPKD ini kan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang biasa disingkat SKPKD. Jadi PPKD ini Kepala SKPKD. Nah, di SKPKD ini juga ada PPK SKPD. Nah, jadi pihak yang berperan sentral dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan itu PPK SKPD juga. Cuman bukan PPK SKPD ya, tetapi PPK SKPKD ya. PPK Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Nah, kemudian BUD ini ya dibantu oleh kuasa BUD dan bisa juga ditunjuk di BUD ini adalah bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu. Nah, itu berhubungan dalam penyampaian bukti transaksinya ke PPK SKPKD. Nah, hanya saja kalau untuk BUD ini ya tentu tidak ada pengurus barang. Karena pengurus barangnya itu masuk di dalam sistem akuntansi SKPKD dalam kapasitas dia sebagai SKPD. Ya, jadi SKPKD ini, saudara, di satu sisi dia juga SKPD nih, seperti SKPD pada umumnya. Dia punya anggaran SKPD. Kemudian di sisi lain dia juga mengelola anggaran BUD. Ya. Nah, jadi bayangkan, saudara, SKPKD itu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini kan istilahnya punya dua peran nih. Peran yang pertama tentu sebagai kementerian sebagaimana kementerian pada umumnya. Ya, dia punya DIPA Kementerian Keuangan. Nah, satu lagi ya, karena Kementerian Keuangan ini di mana Menteri Keuangannya punya kewenangan selaku BUN, maka
ada lagi satu anggaran lagi namanya Dipabun gitu. Dipabun pelaksanaannya juga harus diselenggarakan akuntansinya. Nah, demikian juga di SKPD seperti itu, ya, gitu. Oke, jadi kalau neraca BUD itu sebetulnya dia hanya menyajikan aset-aset moneter ya, seperti kas, piutang, investasi, ya, itu aset moneter. Sorry. Kalau aset non moneter ya seperti persediaan, aset tetap itu tidak ada di neracanya BUD ya gitu. Jadi bedanya dengan sistem akuntansi SKPD, di sistem akuntansi PPKD ini pihak yang terlibat tidak ada pengurus barang ya. Hanya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran ya, berurusan dengan PPSKPD. PPSKPD nanti menyampaikan laporan keuangan ke PPKD ya. Oke, seperti itu Saudara. Silakan dilanjut lagi pertanyaan berikutnya. Nomor 4, sebutkan komponen-komponen laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi SKPD. Yang dihasilkan dari sistem akuntansi SKPD. Tadi sudah saya sebutkannya yang di slide ini ada 5 komponen laporan keuangan: LRA, LO, LPE, neraca, dan caleg. Ya. Yang PPKD juga sama 5 komponen. Ya. Nanti setelah dikonsolidasikan menjadi LKPD muncul dua komponen laporan keuangan yang baru, yaitu laporan perubahan sal dan laporan arus kas. Ya, seperti itu. Oke, silakan lanjut lagi. Nomor 5. Apakah laporan keuangan pemerintah dapat dihasilkan tanpa melalui sistem akuntansi? Jelaskan. Ya. Jadi, Saudara, sebetulnya kalau kita menyusun laporan keuangan tanpa melalui jurnal, buku besar, itu bisa-bisa saja ya. Jadi, yang penting ada bukti transaksinya dikumpulkan gitu kan, terus direkap ya, mulai dari transaksi pendapatan ya menurut jenisnya dikumpulkan gitu kan, direkap selama setahun, ya, kemudian belanja, pembiayaan ya direkap, akhirnya kan jadi juga tuh LRA, jadi juga LO neraca gitu. Hanya saja cara penyusunan laporan keuangan seperti itu dianggapnya unauditable. Jadi laporan keuangannya tidak layak diaudit. Kenapa? Karena dianggap tingkat salah sajinya atau tingkat risiko salah sajinya itu besar. Sehingga BPK selaku auditor negara yang memberikan opini atas laporan keuangan nggak berani ngasih opini kalau laporan keuangannya disajikan seperti itu. Ya, kalau nggak ngasih opini namanya disclaimer. Tidak memberikan opini, disclaimer laporan keuangan itu. Ya, itu. Nah, oleh karena itu, ya kan amanat dari Undang-Undang 17/2003 itu bahwa laporan keuangan harus disajikan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Nah, kemudian diatur lagi dalam PP 8/2006 ya, bahwa laporan keuangan ini berpedoman pada SAP dihasilkan melalui sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu ya definisinya kan kumpulan dari prosedur-prosedur ya, personil, peralatan, komputer dan seterusnya ya, sehingga berjalanlah sistem akuntansi. Proses akuntansi. Nah, proses akuntansi itu kan mulai dari pencatatan jurnal berdasarkan bukti transaksi ya, kemudian posting ke buku besar dan seterusnya hingga menjadi laporan keuangan. Nah, harus seperti itulah cara menyusun laporan keuangan tuh sistematis ya. Tuh ada tahap-tahapannya. Enggak ujuk-ujuk bukti transaksi dikumpulkan lalu direkap lalu angkanya total dari setiap rekapan itu dicemplungin aja ke
format LRA gitu ya. Itu nggak seperti itu caranya. Ya, jadi kalau kita bicaranya secara teoritis normatif, maka laporan keuangan tidak bisa disajikan tanpa melalui sistem akuntansi. Ya, dalam arti tidak bisa ini, kalau disajikan tanpa melalui sistem akuntansi, maka laporan keuangannya itu istilahnya nggak diakuin lah gitu ya, dianggap nggak kredibel gitu loh ya. Sehingga kalau misalnya itu harus diberikan opini, pasti opininya adalah disclaimer, saudara. Ya, gitu. Oke, lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Lanjut, silakan pertanyaan berikutnya. Halo. Soal nomor 6. Unsur-unsur. Ya, silakan. Gantian juga nggak apa-apa. Baik, soal nomor 6. Sebutkan unsur-unsur apa saja yang secara umum diatur di dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan. Ya, jadi sistem akuntansi itu kan tadi saya katakan tujuannya untuk menghasilkan laporan keuangan. Ya, berarti harus didefinisikan dulu, digambarkan dulu. Ya, jenis laporan keuangannya apa saja yang mau dihasilkan. Kemudian format laporan keuangannya, isinya seperti apa. Jadi ada format laporan keuangannya yang mau dihasilkan seperti apa. Sehingga kemudian dari situ terlihat bagan akun yang harus dibangun tuh akun apa saja ya, supaya bisa membentuk laporan keuangan tadi. Nah, jadi setelah menetapkan format laporan keuangan, kemudian ditetapkan juga bagan akun standar. Nah, bagaimana cara mencatat transaksi dengan menggunakan bagan akun standar tadi? Maka kemudian dirumuskanlah jurnal standar. Jurnal standar. Nah, jurnal standar ini kan dibuat berdasarkan bukti transaksi. Lalu dirancang juga bukti transaksi seperti apa yang mau digunakan. Misalnya untuk belanja itu kan ada SPP, SPM, SP2D ya. Seperti apa format formulirnya itu, bagaimana cara pengisiannya ya. Kemudian prosedur dan personel yang terkait. Ya, misalnya dalam prosedur pembayaran belanja, ya personel yang terkait di sini kan mulai dari benaran pengeluaran, PPKS, KPD, kemudian pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran. Nah, itu ya prosedurnya. Ya, prosedurnya itu biasanya digambarkan dalam flowchart ya, dalam sistem akuntansi. Ya, seperti itu, saudara ya. Komponen yang biasanya dirumuskan dalam peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi. Ya. Oke, silakan dilanjut lagi. Nomor 7, bagaimana kaidah debit kredit untuk akun-akun LO dan neraca? Jelaskan. Ya, nih. Jadi kaidah debit kredit dalam akuntansi pemerintahan pada dasarnya sama ya dengan akuntansi komersil atau akuntansi sektor private, sektor perusahaan ya. Karena persamaan dasar akuntansinya kan sama ya. Baik di akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintahan, dasar akuntansinya kan persamaan dasar akuntansinya kan sama. Aset sama dengan hutang plus ekuitas ya. Ekuitas ini kalau di perusahaan kan kadang pakai istilah modal atau pemegang saham. Itu pada dasarnya sama ekuitas. Jadi ekuitas itu hak residual ya. Hak residual ya, rumusnya hak residual itu aset dikurangi hutang ya, itu. Nah, sebetulnya transaksi itu saudara ya bisa dicatat dengan persamaan dasar akuntansi ini ya, tetapi kan nggak praktis ya. Ketika transaksinya itu sudah banyak sekali jenisnya dan frekuensinya ya, maka dipilihlah cara pencatatan transaksi itu dengan yang namanya double entry system atau sistem pembukuan ganda ya, dengan menggunakan debit dan kredit ya, yang kita kenal dengan pencatatan jurnal ya. Jadi setiap transaksi dalam jurnal itu dicatat
minimal satu akun di sisi debit dan minimal satu akun yang lain di sisi kredit dengan jumlah debit kredit sama. Ya, karena diturunkan dari persamaan dasar akuntansi, maka keseimbangan antara debit dan kredit itu harus selalu dijaga. Manakala terjadi tidak balance, maka itu bisa dipastikan ada kesalahan. Ya. Jadi debit itu kan sebetulnya sebelah kiri, ya. Kredit itu sebelah kanan. Debit itu bukan berarti aset. Debit itu ya sebelah kiri aja, gitu ya. Dan sebaliknya kredit itu bukan berarti hutang dan ekuitas, ya seperti itu. Nah kemudian formulasi kaidah debit kreditnya jadi seperti ini. Ya pada dasarnya sama kayak di akuntansi komersialnya. Aset itu kalau bertambah dicatat di sisi debit. Contohnya kalau Pemda menerima pembayaran pajak daerah ya dari wajib pajak gitu kan, berarti aset berupa kas bertambah ya, bertambah. Maka kas didebet kan gitu. Kemudian di kreditnya apa? Pendapatan pajak. Maka di sini pendapatan bertambah di kredit. Gitu. Nah, oke, sebelum ke pendapatan, saya ke kewajiban dan ekuitas dulu ya. Jadi kalau aset kan tadi posisinya ada di sebelah kiri ya dalam persamaan dasar akuntansi, sedangkan kewajiban dan ekuitas di sebelah kanan ya. Sering juga disebut aset itu aktiva, kewajiban dan ekuitas itu pasiva ya. Gitu. Nah, maka posisi kewajiban dan ekuitas tentunya sebaliknya dari posisi aset. Ya, kalau aset bertambah di debit, maka untuk kewajiban dan ekuitas kalau bertambah di kredit, sebaliknya gitu ya. Dan kalau berkurang di debit. Nah, kemudian pendapatan LO dan beban itu sebetulnya anak buahnya ekuitas, akun pembantu lah gitu, akun pembantunya ekuitas. Ya, bisa saja sih pendapatan LO itu langsung dicatat ke ekuitas, beban langsung dicatat ke ekuitas. Cuma nanti berarti kan kalau begitu tidak ada LO ya. Jadi nggak terlihat dong secara lebih detail selama satu periode atau 1 tahun anggaran itu ada pendapatan apa saja yang diterima, berapa jumlahnya, belanja apa saja, ya gitu. Oleh karena itu bikinlah dikeluarkanlah akun pembantunya dari ekuitas. Itu ada pendapatan, ada beban. Nah, karena pendapatan itu sifatnya menambah ekuitas, maka dia posisinya sama seperti ekuitas. Jadi pendapatan kalau bertambah di kredit sama tandanya dengan ekuitas. Ya. Kemudian beban sebaliknya, ya dia mengurangi ekuitas. Berarti kalau muncul beban akan dicatat di sisi debit. Kalau bertambah. Kalau misalnya ada restitusi gitu ya, bukan restitusi maksud saya koreksi pengembalian belanja, bebannya dikurangi kan. Nah, beban kalau dikurangi di sisi kredit. Gitu. Ya itulah kaidah debit kreditnya ya untuk akun-akun yang masuk dalam basis akrual, akun-akun yang masuk dalam basis kas, pendapatan LRA, belanja, termasuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan itu pada dasarnya sama ya ininya kaidah debit kreditnya. Jadi di basis akrual pendapatan bertambah di sisi kredit. Di sini juga sama. Untuk pendapatan LRA juga kalau bertambah di sisi kredit berkurang di debit. Belanja sebaliknya ya bertambah di debit berkurang di kredit. Demikian ya. Silakan lanjut ke yang berikutnya. Soal nomor 8, sebutkan komponen laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh sistem akuntansi konsolidator atau entitas pelaporan. Ya, tadi sudah saya sebutin ya. Ada 7 ya, ini. Ada 7 laporan keuangan konsolidasi ini ya. Gitu. Di mana ada 2 komponen. Jadi setelah digabung ya, laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD, ini kemudian muncul yang baru adalah ada laporan perubahan saldo dan ada laporan arus kas. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Komponen laporan keuangan manakah yang dihasilkan langsung dari proses akuntansi dan yang tidak dapat dihasilkan langsung dari proses akuntansi? Ya.
Oke. Jadi apa namanya? Tadi kan disampaikan sistem akuntansi ya, outputnya laporan keuangan ya. Di SKPD dan PPKD ada 5 komponen. Nah, dari 5 komponen ini saudara, ada yang dihasilkan langsung melalui jurnal, ada juga yang tidak langsung melalui jurnal. Yang langsung melalui jurnal atau melalui proses akuntansi itu adalah LRA, neraca, LRA, saya ulang, LRA, LO, dan neraca. Loh, LP ekuitas nggak langsung. LP ekuitas ini kan perhitungan dia. Ya. Jadi kita ambil data saldo ekuitas awal tahun, neraca awal tahun, ya, masukkan ke situ laporan perubahan ekuitasnya, kemudian kita ambil data surplus defisit LO ya dari LO, masukkan ke LP ekuitas, ya, kemudian akun-akun lain yang mempengaruhi ekuitas secara langsung sudah dihitung, jadilah saldo ekuitas akhir tahun. Kemudian saldo ekuitas akhir tahun ini masuk ke neraca akhir, ya, seperti itu. Ya, jadi laporan perubahan ekuitas ini tidak langsung melalui jurnal, tapi dengan perhitungan, ya, itu dengan format ya, apa seperti sudah disampaikan di sebelumnya, di bab sebelumnya ya. Kemudian yang pasti caleg catatan atas laporan keuangan. Ya, ini meskipun di mana-mana sudah menggunakan aplikasi software akuntansi, tapi caleg itu tetap harus disusun secara manual ya, karena caleg ini kan nggak bisa diotomatiskan ya, isinya macam-macam, ada narasi berupa penjelasan ya, ada gambar tabel grafik yang diperlukan, yang relevan untuk diinformasikan gitu kan, jadi nggak bisa diotomatiskan gitu ya. Kalau sistematikanya bisa diseragamkan, tapi isinya nggak bisa diotomatiskan ya. Kalau jurnal kan bisa diotomatiskan. Pokoknya untuk transaksi seperti ini ya, misalnya transaksi belanja pegawai secara LS ya, itu kan udah bisa dipastikan debitnya apa, kreditnya apa. Setiap kali ada transaksi yang sama seperti itu. Ya, tapi kalau caleg ini kan sangat fleksibel, sangat cair isinya, tergantung situasi kondisi yang bisa berubah-berubah. Ya. Kemudian laporan keuangan lainnya yang tidak langsung dari jurnal adalah laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL juga sama, perhitungan tuh kayak laporan perubahan ekuitas ya. Kemudian apalagi apa selain itu, oh ya, laporan arus kas ya, laporan arus kas datanya tinggal ambil dari caleg, cuma klasifikasinya aja yang berbeda kan, ditambah dengan data berupa arus kas dari aktivitas transitoris ya, itu. Oke, silakan lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-10, kenapa LRA harus disusun dengan 2 versi? Jelaskan. Ya. Jadi saudara, sampai dengan penyusunan APBD 2020 kemarin ya, itu penyusunan APBD itu masih mengacu pada Permendagri 13/2006 dan perubahannya, di mana dalam klasifikasinya itu ya, kalau di pendapatan itu klasifikasinya terdiri dari 3 kelompok. Ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan saya ulang, pendapatan asli daerah, kemudian dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ya. Sementara di belanja ada 2 kelompok dulu ya klasifikasinya, kelompok belanja tidak langsung, kelompok belanja langsung. Nah, baru dari setiap kelompok ini dijabarkan lagi ke dalam jenisnya ya, jenis belanjanya. Ada belanja pegawai ya, belanja bunga, subsidi, bansos, hibah, belanja tidak terduga, belanja tidak terduga ya. Nah, itu belanja tidak langsung tuh. Nah, belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal ya. Jadi masih seperti itu struktur dan klasifikasinya. Nah, sementara format LRA ya yang dicontohkan di standar akuntansi pemerintah itu klasifikasinya nggak seperti itu.
pendapatan itu diklasifikasikan ke dalam PAD. Nah, yang tengah ini berbeda nih, yang tengah bukan dana perimbangan tapi pendapatan transfer. Nah, kalau yang 3 sama, lain-lain pendapatan dari reksa. Kemudian untuk pengelompokan belanja juga tidak dikenal kelompok belanja tidak langsung dan langsung. Ya, di format LRA di SAP ya. Yang ada itu klasifikasi belanja operasi, belanja modal yang seperti sekarang ini 2021 ya. Belanja jadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Ada 4 kelompok. Kalau berdasarkan nama jenis belanjanya sih sama saja ya. Yang sekarang, aturan sekarang maupun yang sebelumnya sama aja ya. Nah, ada jenis belanja yang baru. Hanya pengelompokan di level kelompoknya ini yang berbeda. Kalau di level jenisnya sih sama namanya ya. Jadi tetap aja ada jenis belanja pegawai, barang, modal gitu ya, bunga, subsidi, bansos itu tetap namanya seperti itu. Hanya berbeda klasifikasi di level kelompoknya saja ya. Nah, sehingga karena klasifikasi APBD-nya seperti itu, ada belanja tidak langsung dan kayak gitu, maka LRA-nya pun yang pertama kali itu versinya harus sama dengan format APBD-nya gitu. Kemudian untuk memenuhi supaya comply dengan format LRA berdasarkan SAP, maka LRA yang versi APBD ini dikonversi lagi ya. Dikonversi berarti ada reklasifikasi ya. Gitu. Jadi misalnya belanja. Kalau di LRA yang versi APBD kan ada 2 kelompok ya, belanja tidak langsung, belanja langsung. Nah, dikonversi ke LRA versi SAP nggak ada nih belanja tidak langsung, belanja langsung. Adanya apa? Belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga sama transfer. Nah, tinggal di ini aja, di istilahnya direklas saja ya. Belanja pegawai yang dibelanja tidak langsung dan belanja langsung digabung menjadi satu, belanja pegawai masuk di belanja operasi kan gitu ya. Gitu. Kemudian belanja modal jadi kelompok tersendiri, ya kan? Kemudian belanja bunga, subsidi, kemudian hibah, bansos yang tadinya dibelanja tidak langsung masuk ke belanja operasi gitu, direklasifikasi begitu. Itu yang dimaksud konversi ya LRA versi APBD ke LRA versi SAP. Nah, tapi dengan aturan yang sekarang, format APBD itu klasifikasinya sudah sama dengan format LRA SAP ya, yang sudah dijelaskan di semester berikutnya di mata kuliah PKD ya. Bahwa menurut PP 12 2019 yang diatur lebih lanjut dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 ya, klasifikasi pendapatan itu menjadi PAD. Kemudian yang kedua itu pendapatan transfer, yang ketiga lain-lain pendapatan dari reksa. Yang berubahnya yang nomor 2 aja, kelompok nomor 2. Kalau kemarin kan dana perimbangan, kalau sekarang jadi pendapatan transfer. Di mana ruang lingkupnya pendapatan transfernya lebih luas dari dana perimbangan ya. Kemudian belanja, nggak ada lagi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang ada belanja operasi, belanja apa lagi? Modal ya, belanja tidak terduga dan transfer. Itu aja pengelompokannya. Kalau pembiayaan sih relatif nggak berubah ya klasifikasinya. Ya, jadi tidak perlu lagi kalau untuk laporan keuangan 2021 karena format APBD-nya juga atau klasifikasi APBD-nya sudah sama dengan klasifikasi di LRA SAP, maka tidak perlu lagi membuat LRA dengan 2 versi gitu. Cukup 1 versi udah sesuai dengan format LRA SAP ya, karena format APBD-nya sudah seperti itu, sudah sama atau sudah sesuai dengan format LRA SKPD-nya. LRA format LRA SAP, standar akuntansi pemerintahan. Ya, seperti itu ya Saudara ya. Sudah terjawab semua ya? Sudah terjawab semua, Saudara? Oke. Ya, oke, Saudara, udah di share, udah di screenshot tadi? Sudah, Pak. Oke.
Makasih ya. Ini apa namanya untuk prinsip-prinsip akuntansi kalau di bukunya atau di modulnya itu masuk ke bab 4 ya. Nah, tapi di sini saya masukkan jadi satu slide lah ya. Jadi ini bisa saudara baca sendiri, tugas baca ya, karena prinsip akuntansi yang saya jabarkan di sini pada dasarnya diambil dari SAP ya, yang sudah dijelaskan juga ya. Kan prinsip akuntansi berdasarkan SAP itu nggak dibedakan untuk pusat sama daerah, sama saja. Cuma kalau di slide saya lebih tulis spesifiknya, misalnya kayak gini ya. Misalnya pendapatan LRA itu diakui pada saat pada saat terjadinya penerimaan di RKUD. Saya ngomongnya udah RKUD, rekening kas umum daerah, ya, seperti itu. Ya. Cuma ada satu nih yang saya koreksi. Nah, di sini ya. Untuk persediaan nih, prinsip akuntansi persediaan. Metode pencatatan, ada perpetual, dan ada juga fisik periodik. Untuk metode penilaian, ada FIFO, harga rata-rata tertimbang, harga beli terakhir. Ya. Kemudian yang investasi jangka panjang, ada dua metode, metode biaya dan metode nilai metode ekuitas ya. Di sini. Metode ekuitas. Itu aja mungkin ya koreksinya. Baik, masih ada sisa waktu ya untuk Zoom-nya, mungkin saya cukupkan sekian ya. Tapi untuk sisa waktu ini saudara bisa baca-baca prinsip akuntansinya, dan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui WhatsApp grup saja ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.